Bandung hampir saja dibuat malu di hadapan puluhan ribu bobotoh setelah nyaris saja ditahan imbang oleh PSBS Biak. Dan euforia kemenangan Persib Bandung dari PSBS Biak ini ditutup dengan sangat begitu sempurna dengan diperkenalkannya Layvin Kurzawa dan Dion Mars yang membuat Persib Bandung saat ini terkenal di sepak bola dunia. Seperti apa serunya laga Persib Bandung melawan PSBS Biak, dan sepenting apakah ya Persib Bandung mendatangkan Layvin Kurzawa? Mari kita bahas. Halo teman-teman, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JPR High. Ya, Persib Bandung berhasil mengalahkan PSBS Biak meskipun dengan cara yang sangat begitu dramatis ya. Saya sangat yakin gitu ya, para pendukung Persib Bandung ini deg-degannya minta ampun gitu. Karena sampai dengan menit ke 80, 85, bahkan hampir menit 90, Persib Bandung belum juga mencetak gol. Padahal Persib Bandung di atas lapangan ya, memimpin dan unggul jumlah pemain ya, karena ada salah satu pemain PSBS Biak yang terkena kartu merah. Namun inilah seni dalam sepak bola ya. Persib Bandung menampilkan gaya permainan menyerang. PSBS Biak karena lawannya adalah Maung Bandung, PSBS Biak otomatis menampilkan permainan bertahan. Menyerang dan bertahan tentunya sama-sama melelahkan, tapi Persib Bandung punya spirit yang lebih gitu ya. Karena Persib juga selama bermain di Gelora Bandung Lautan Api itu baru kemasukan 1 gol di BRI Super League. Coba bayangkan gitu ya, semerinding apa gitu ya para pemain PSBS Biak ketika memang masuk ke Stadion GBK. Karena memang mereka tahu gitu, Persib Bandung ketika bermain di kandang itu sangat mengerikan. Dan akhirnya Persib Bandung dengan kemenangan melawan PSBS Biak ini berhasil kembali mencuri puncak klasemen dari Borneo FC. Oke teman-teman, namun sebelum saya membahas langsung ke laganya, kita bahas dulu tentang transfernya Layvin Kurzawa dan Dion Mars ya. Yang jujur, kalau Layvin Kurzawa sih kita tahu gitu ya, karena seminggu sebelum laga pengumuman ini itu sudah banyak yang memberitakan gitu. Tapi Dion Mars, coba ya, bahkan saya juga kayak kok Dion Mars itu ya. Perkiraan saya Persib Bandung hanya akan mengumumkan Layvin Kurzawa saja, atau mungkin banyak juga konten kreator lain yang berasumsi bahwa akan benar-benar mengumumkan Joey Pelupesi. Namun ternyata yang datang adalah Dion Mars. Oke, ada dua hal yang saya lihat dari transfernya Layvin Kurzawa dan Dion Mars ini. Yang pertama, manajemen Persib Bandung ini benar-benar jenius. Jenius sekali gitu. Coba kita pikir aja, Persib Bandung kan melepas Rezaldi Hanusa dan Hamrah Hanusa ya, dengan skema transfer peminjaman gitu. Nah, namun penggantinya adalah itu benar-benar di atas Rezaldi Hamrah di sini, Layvin Kurzawa di sini gitu. Itu benar-benar wah sekali. Nah, jadi langkah manajemen Persib Bandung dengan mendatangkan Layvin Kurzawa bukan hanya akan gitu ya mempertebal kedalaman skuad di Persib Bandung, tetapi itu punya exposure yang memang sangat begitu luar biasa. Bahkan Fabrizio Romano, coba Fabrizio Romano nih sampai ngepost juga tentang transfernya Layvin Kurzawa ke Persib Bandung. Ya, meskipun Persib mendapatkan Layvin Kurzawa kan dalam skema bebas transfer gitu. Namun ya, meskipun skemanya bebas transfer, tapi kan Persib itu benar-benar negosiasi. Nah, negosiasi ini ya memang banyak diapresiasi ya kan. Bahkan oleh supporter rival Persib juga kan itu mengapresiasi bahwa langkah Persib ini benar-benar luar biasa. Ya kan? Nah, luar biasanya langkah manajemen Persib Bandung itu membuat exposure Persib Bandung ini benar-benar meledak. Ya kan, bahkan bukan Fabrizio Romano saja, ya kan, PSG pun itu memberitakan hal-hal serupa. Bahkan Ligue 1 gitu ya, Liga 1 di Prancis itu memberitakan hal serupa. Jadi ya sudah jelas ya, Persib Bandung saat ini bisa saya katakan di kawasan regional itu sudah sekelas lah ya dengan Johor Darul Takzim. Ya, meskipun Persib Bandung hanya kekurangan beberapa infrastruktur lah seperti tempat, lapangan dan lain sebagainya, masih kalah lah sama JDT. Tapi secara kelas ya, kelas medianya itu menurut saya sudah setara. Dan juga selangkah lagi bukan tidak mungkin Persib Bandung pun akan sekelas juga dengan Al Nassr. Nah, ini yang memang kita tunggu-tunggu ya. Jadi ada klub dari Indonesia yang memang bisa mengangkat nama Indonesia, nama BRI Super League di Indonesia itu semakin terkenal. Dengan cara seperti ini, pemain-pemain yang lain pun menurut saya akan mudah datang ke Indonesia gitu. Kalau dari kemarin-kemarin kan melihat dulu, wah Indonesia ini ranking liganya berapa gitu, klub yang bagusnya seperti apa, kompetisinya seperti apa. Nah, sekarang kita perlahan-lahan ya, perlahan-lahan tapi dengan
tepat sasaran tentunya kita menuju ke arah yang sangat begitu bisa dikatakan kelas di Asia. Oke. Dan juga saya melihat dengan transfernya Dion Marks ini, ya kalau untuk taktikal sih saya rasa Dion Marks ini akan banyak menghangatkan bangku cadangan gitu ya, seperti halnya Hamra Yanusa. Namun seperti yang dikatakan oleh Ben Hodak, dengan mendatangkan Hamra ini, Persib Bandung ini benar-benar melihat jangka panjang gitu. Karena ya Persib pun butuh pemain muda ya yang punya potensi. Karena kan seperti Maklok, Tom Haye itu kan sudah senior ya. Sebentar lagi mereka hanya 1, 2 bahkan 3 tahun mungkin sudah gak di Persib lagi. Nah, namun Persib butuh regenerasi yang memang benar-benar bisa membuat Persib ini selalu kuat ya dari musim ke musim, dari masa ke masa. Oke. Selanjutnya, laga Persib Bandung melawan PSBS Biak. Saya sudah katakan di beberapa konten sebelumnya bahwa ya Persib Bandung tentunya untuk bisa hat-trick juara itu harus menyelesaikan semua pertandingan kemenangan. Ya, entah itu bermain di kandang atau bermain di kandang lawan. Apapun itu, pokoknya harus menang aja gitu ya. Karena pesaing Persija seriusnya coba gimana? Di bursa transfer paruh musim ini Persija kan habis-habisan gitu ya mendatangkan pemain. Lalu juga Borneo memang mereka ini tidak terlalu tidak terlalu lari gitu dalam melakukan pencarian pemain. Tapi performa mereka ini benar-benar bisa membahayakan kalau Persib tidak fokus. Dan juga Malut ini meskipun ya mohon maaf nih untuk supporter Malut, meskipun ya peluang Malut ini terbilang tipis untuk menjadi juara, namun ya mereka ini bisa-bisa aja gitu ya ketemu dengan Persib bisa mengalahkan Persib, ketemu dengan Borneo bisa mengalahkan Borneo, ketemu dengan Persija bisa mengalahkan Persija. Nah, jadi tim-tim yang seperti ini meskipun potensinya kurang begitu besar gitu ya, namun akan sangat mengganggu sekali terhadap stabilitas poin. Oke, dari segi line up ada beberapa perubahan karena memang di Persib Bandung beberapa pemainnya tidak bisa bertampil ya, seperti Luciano. Lalu juga Andrew Yung juga sebenarnya baru pemulihan cedera, makanya dia dimasukkan di babak kedua. Ramon pun sepertinya dia mengalami beberapa gangguan sehingga dalam 2 match terakhir Ramon ini selalu masuk dari bangku cadangan. Barba ya, akhirnya Barba pun meskipun after match setelah melawan PSBS Biak dia sendirian aja kembali ke lorong ya. Kelihatannya dia ada sedikit perasaan dalam tanda kutip lah ya kepada Boboto gitu ya, karena memang pasca rumornya kemarin akan pindah gitu ya, ada beberapa Boboto yang memang gak suka dengan keputusan Barba. Nah mungkin itu yang menjadi Barba saat ini kalau ketemu Boboto ya agak sedikit lempar wajah gitu ya. Namun saya salut atas profesionalismenya Barba gitu ya, karena ya memang kita gak tahu lah ya urusan keluarga orang gitu. Namun dengan dia mengambil keputusan tetap di Persib itu wah keren gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia itu adalah pemain profesional. Nah, di babak pertama Persib Bandung ini seperti yang saya katakan itu benar-benar menguasai pertandingan ya. Bahkan beberapa peluang Persib bisa menciptakan. Dan uniknya serangan Persib itu di babak pertama selalu diawali oleh Beckham Putra. Ketika memang bola dari Tom Haye ataupun Maklok misalnya atau Paras Putra itu selalu diarahkan ke Beckham. Beckham dengan gaya licinnya seperti belut gitu ya, itu bisa meliak-liuk. Dan wah saya rasa itu pemain pertahanan PSBS Biak itu stres sekali ya menghadapi Beckham Putra. Karena lincahnya ya, sangat lincah dan juga akurasi umpannya, keputusannya itu membuat ya kalau pemain yang kurang mental ya ketika berhadapan dengan Beckham itu pasti nervous gitu ya. Dan sayang sekali banyaknya serangan Persib Bandung di babak pertama itu tidak ada yang menjadi gol gitu ya. Karena satu, pertahanan PSBS Biak di laga ini saya rasa sangat begitu solid sekali. Yang selanjutnya Persib Bandung pun mungkin karena setelah 10 hari libur gitu ya, jadi mereka agak sedikit ya kurang gitu ya, kurang instingnya. Dan ini harus ditingkatkan lagi menurut saya dalam setiap pertandingan. Karena memang banyak bola-bola second ball yang hasil serangan Persib Bandung itu tidak bisa termanfaatkan gitu. Dan juga Berginho ya, ketika Beckham Putra terkena pressing maka bola pasti diarahkan ke Berginho. Begitupun sebaliknya gitu. Berginho terkena pressing maka bola dialihkan ke Beckham. Namun Beckham itu banyak sekali memegang bola di babak pertama. Dan Julian Barros pun di babak pertama sempat mendapatkan beberapa peluang, namun sayang sekali masih bisa diblok dan ada beberapa tendangan yang jauh melenceng. Namun saya melihat Persib babak pertama ini itu sudah oke dari segi permainan, dari segi taktikal. Namun tinggal menunggu waktu saja gitu ya untuk bisa mencetak gol. Nah, namun sayang sekali di babak kedua Beckham Putra ini ditarik keluar. Wah, saya ini kaget gitu ya. Kok Beckham Putra ditarik keluar? Namun ya
saya selalu percaya sama Boyan Hodak gitu ya, karena Boyan Hodak itu selalu punya strategi, selalu punya rencana yang memang sangat jitu ketika memang para pemain ini, ketika permain Persib memasuki babak kedua. Dan ya meskipun saya agak kritik ya Boyan Hodak, ya kalau bisa jangan buru-buru diganti gitu. Karena kan terlihat setelah tidak ada Beckham Putra di babak kedua, serangan Persib itu kehilangan orang kreatif, kehilangan orang licin di depan gitu. Jadi serangan Persib itu selalu mentok di 1/3 pertahanan di Persib Bandung. Nah kalau ala Beckham Putra, kan Beckham Putra itu bisa melakukan menekuk ke dalam atau keluar, atau umpan-umpan langsung ke kotak penalti. Nah di awal-awal babak kedua itu gak ada gitu. Berginho itu seolah-olah terkunci gitu ya terhadap marking yang memang sangat ketat dari pemain PSBS Biak. Meskipun Berginho berganti posisi dengan Ulian Baros, namun tetap gitu ya, itu rapatnya penjagaan itu menyulitkan Persib Bandung sekali dalam menyusun skema serangan. Dan juga Tom Haya pun saya melihat di babak kedua itu kurang begitu tajam seperti di babak pertama. Babak pertama Tom Haya mendapatkan beberapa kesempatan peluang, tendangan-tendangan keras gitu ya. Namun di babak kedua ini tidak kelihatan. Ya, baru tuh Persib Bandung langsung melakukan beberapa perubahan lagi karena memang dirasa situasi atas lapangan setelah dikeluarkannya Beckham Putra itu tidak banyak yang berubah ya, menggantikan memasukkan Andrew Yung, memasukkan Adam kalau Adam Ali sudah dari babak pertama, memasukkan juga Ramon gitu ya. Nah, perubahan terjadi itu ketika Ramon sudah masuk. Ramon masuk itu memberikan seolah-olah pertahanan dari PSBS Biak itu terpecah belah gitu ya. Entah harus menjaga Andrew Yung, entah harus menjaga Ramon. Nah, disinilah pintarnya Boyan Hodak. Andrew Yung tidak terlalu banyak berada di posisi nomor 9 ya. Dia banyak keluar, banyak menjemput bola ke belakang gitu, membantu pertahanan, dan banyak melakukan umpan-umpan langsung kotak penalti. Nah, hingga akhirnya di menit ke-89 Persib Bandung berhasil mencetak gol lewat kakinya Berginho, assist dari Ramon Tengki. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya gitu. Dan kalau saja gitu ya, Persib Bandung tidak mencetak gol saja di menit ke-9 sampai menit ke-90 misalnya, saya rasa Persib Bandung itu akan mendapatkan hasil imbang di laga ini. Namun untung saja gitu ya, Berginho benar-benar berada di posisinya ya, ketika sundulan Ramon tidak terlalu sempurna, maka Berginho itu benar-benar bisa menjangkau bola dan bisa mengelabui Kadu gitu ya, yang memang tampil bagus sekali selama 90 menit. Oke teman-teman, jadi dengan kemenangan Persib Bandung ini, Persib Bandung sementara gitu ya tetap berada di puncak klasemen dengan 41 poin, berbeda 1 poin dengan Borneo FC, dan juga berbeda 3 poin dari Persija Jakarta, dan beda 4 poin dari Maluku United di peringkat keempat. Nah maka persaingan ini saya prediksikan di pekan-pekan selanjutnya akan semakin seru. Namun di pekan depan Persib masih mendapatkan lawan yang agak terbilang mudah gitu ya, yaitu Persis Solo, sedangkan Persija itu harus berhadapan dengan Persita, dan Borneo itu kalau nggak salah akan berhadapan dengan siapa tuh Borneo ya, lupa lagi saya. Jadi intinya akan ada kejutan menurut saya di pekan ke depan. Namun untuk Persib sih akan tetap menang, dan ya entah Persija atau Borneo mungkin ya yang akan mendapatkan hasil seri ataupun kekalahan. Nah jadi gitu teman-teman, jangan lupa like dan follow channel dan tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar. Salam sepak bola.